Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu Bapa, oleh sebab kemurahan Tuhan yang dinyatakan bagi kami. Kami ada, kami hidup hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Karenanya hati kami melimpah dengan syukur. Tiba saatnya kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 142 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Doa seorang yang dikejar-kejar, nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Pemazmur mengalami satu kondisi yang cukup berat. Ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, dia lari dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan Mazmur 142 ini menceritakan bagaimana pemazmur ketika ia ada di dalam gua. Dia sedang bersembunyi dari kejaran-kejaran musuhnya. Dalam keadaan yang terjepit, dalam yang situasi serba miris, dalam situasi serba tidak nyaman, dalam situasi yang kurang menguntungkan, itulah Allah menjadi tempat pelarian satu-satunya baginya. Allah itu menjadi tempat sandaran paling utama. Allah itu menjadi tempat seruan di dalam doa-doanya. Allah itu menjadi Allah tempat pengaduan atas apa yang dialaminya. Terlihat dalam ayat yang kedua, dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Ini menunjukkan tindakan yang berulang. Sebuah tindakan yang terus-menerus dia lakukan. Dia berseru tanpa henti-henti kepada Allah. Memohon belas kasihan Tuhan untuk beracara, untuk bekerja atas hidupnya. Menyelesaikan semua kesulitan yang sedang dia alami. Berdasarkan ayat ini, Bapak Ibu Saudara, ketika kita berada dalam kesesakan, jangan lupa untuk terus berseru kepada Tuhan. Karena tidak ada yang lain yang dapat menyelesaikan selain daripada Tuhan itu sendiri. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Artinya segala seruan dia konsentrasikan kepada Allah. Sepenuh hatinya diperuntukkan hanya bagi dan kepada Tuhan saja. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, menjadi penting bagi kita yang percaya kepada Tuhan hari-hari ini untuk mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah meskipun dalam situasi yang tidak baik sekalipun. Ayat yang ketiga, aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Artinya tidak ada sesuatu yang tidak diceritakan kepada Tuhan dengan masalah dan kesulitan yang dialami. Kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, ketika berada dalam kesulitan, maka apabila dia menghadap kepada Tuhan, maka kesungguhan itulah yang akan dilihat oleh Allah. Sebagaimana pemazmur dia sampaikan, dia utarakan keluhannya, dia curahkan keluhannya di hadapan Tuhan. Termasuk kesesakan-kesesakannya dia sampaikan kepada Allah, diberitahukan kepada Allah. Mengapa itu terjadi? Karena pemazmur tahu hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat menolong. Hanya Tuhanlah satu-satunya tempat perlindungan yang aman. Hanya Tuhanlah yang dapat menopang hidupnya. Karenanya Bapak Ibu Saudara, bagi kita hari ini
Mari tetap berserah kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, karena Tuhanlah tempat pertolongan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.